Saudara-saudara, salah satu pertanyaan yang tidak mudah dijawab dalam kehidupan manusia adalah mengapa ada penderitaan yang begitu luar biasa, padahal ada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Nah, pertanyaan ini biasanya muncul ketika manusia mengalami pergumulan yang berat, entah itu peperangan, bencana alam, termasuk barangkali ketika dilanda oleh wabah penyakit. Pertanyaan yang seringkali mengemuka adalah, jikalau Tuhan itu ada, jikalau Tuhan itu Maha Kuasa, jikalau Tuhan itu Maha Kasih, mengapa ada penderitaan, mengapa ada keburukan yang begitu besar dan banyak? Atau pertanyaannya bisa menjadi begini, di tengah penderitaan manusia yang begitu luar biasa, di manakah Tuhan berada? Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul tentu ketika penderitaan yang terjadi adalah yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Kalau derita yang dialami manusia hanyalah sekecil dan sepele, barangkali tidak sampai mempertanyakan tentang Tuhan. Nggih, umpaminipun menawi wonten tiyang ingkang sakit flu, pilek, nggih menawi menika sepele. Menawi wonten tiyang ingkang kesandung, kejepit, menika nggih sepele. Orang akan dengan cepat, oh itu karena keteledoran atau kesalahan manusia yang kurang hati-hati, dan tidak sampai dan tidak perlu mempertanyakan Tuhan. Namun akan berbeda ceritanya kalau penderitaannya adalah luar biasa. Nah, pertanyaan tentang hal ini, di manakah Tuhan ketika ada derita, adalah pertanyaan yang sudah sangat lama menghantui manusia. Pertanyaan ini digumulkan dalam dunia filsafat, dalam dunia teologi, dan juga terutama dalam kehidupan orang beriman setiap hari. Seorang filsuf bernama Epikuros misalnya membuat beberapa alternatif jawaban. Kalau Allah itu Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa ada penderitaan? Apakah Allah itu mampu mengatasi penderitaan tapi dia tidak mau? Kalau ia mampu dan tidak mau, berarti Allah Maha Kuasa tetapi tidak Maha Kasih. Kalau begitu ia bukan Allah. Atau Allah mau mengatasi penderitaan tetapi ia tidak mampu. Kalau begitu Allah Maha Kasih tetapi tidak Maha Kuasa. Kalau begitu berarti dia bukan Allah. Atau Allah tidak mampu sekaligus tidak mau mengatasi penderitaan. Nah, ini lebih problematis lagi. Nah, terhadap teka-teki yang diungkapkan oleh Epikuros itu kemudian ada sangat banyak pendapat dan jawaban. Diskusi ini sangat panjang dan sangat rumit. Nah, ada wacana atau diskursus yang disebut dengan theodice, dari kata theos, Allah, dan dike yang artinya adil. Nah, percakapan ini ingin mengatakan bahwa di tengah penderitaan manusia, Allah tetaplah Allah yang adil. Maka yang salah pasti bukan Allah, pasti ada pihak lain yang salah. Nah, namun sebelum sampai ke sana, kalau boleh saya memetakan, paling tidak ada 3 corak atau 3 kerangka jawaban terkait dengan persoalan Allah dan penderitaan. Karena kita kalau melogika, melihat berbagai macam derita di dunia ini, kalau Allah Maha Kuasa, kita pun bertanya mengapa Allah tidak menghentikan penderitaan. Bukankah ia Maha Kuasa dan Maha Baik?
Mengapa Allah tidak menghentikan peperangan? Mengapa Allah tidak menghentikan wabah penyakit sesegera mungkin? Mengapa Allah tidak menjentikkan jarinya dan kemudian peperangan itu berakhir? Mengapa Allah tidak mencegah terjadinya tsunami atau gempa bumi atau gunung meletus misalnya yang harus menewaskan banyak orang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dijawab. Nah, dalam rangka menjawabnya, biasanya ada 3 kerangka. Yang pertama adalah jawaban yang mempertanyakan, yang menantang, atau bahkan kemudian menggugat Allah. Orang dengan pandangan yang pertama ini akan cenderung menilai Allah itu jahat, Allah itu meninggalkan manusia, atau Allah tidak berkuasa. Bahkan mempertanyakan apakah Allah itu sungguh-sungguh ada, atau jangan-jangan Allah itu tidak ada. Kalaupun Allah ada, jangan-jangan dia membiarkan umatnya menderita. Nah, itu pendapat yang pertama. Orang-orang dengan kerangka jawaban yang pertama ini bisa sampai kemudian marah, memprotes dan menggugat Tuhan. Tidak sedikit yang kemudian menjadi ateis, mempertanyakan atau bahkan menyangkal keberadaan Tuhan. Sudah ada banyak contoh tentang orang-orang yang memiliki jawaban yang pertama tadi. Nah, lalu ada kerangka jawaban yang kedua. Kalau yang pertama tadi menggugat, menyalahkan, marah kepada Allah, kalau jawaban yang kedua ini cenderung membela Allah. Makanya teodise, Allah pasti adil. Maka kalau ada penderitaan, berarti yang salah bukan Allah, pasti ada pihak lain yang salah atau digugat. Misalnya, ada yang menganggap bahwa keburukan-keburukan yang terjadi itu bukanlah ciptaan Allah, karena Allah menciptakan semuanya baik-baik saja. Berarti ada kuasa-kuasa kegelapan, ada kuasa-kuasa lain yang menciptakan keburukan di dunia ini. Berarti yang salah adalah yang menciptakan keburukan itu, bukan Allah. Allah tetap baik, tetap adil, tetap maha kuasa, maha kasih. Tetapi pendapat ini pun bisa dikritik. Kalau begitu, mengapa Allah tidak mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu sehingga penderitaan kemudian bisa dimusnahkan? Lalu ada lagi yang menjawab, adanya derita ini karena manusia berdosa dan ini adalah bentuk di mana Allah menghukum. Jadi yang salah bukanlah Allah, yang salah adalah manusia. Awit dosanipun sampun saestu kathah sanget mila kaukum dening Gusti Allah lumantar kaprihatosan, lumantar sesakit, lumantar bencana alam, lumantar pageblug lan sanes-sanesipun. Maka orang yang setuju dengan pendapat ini akan mengatakan ya manusia yang salah, manusia yang berdosa, maka manusia yang harus bertobat kembali kepada Allah. Allah tetap baik-baik saja. Atau yang lebih halus, ada yang menjawab dengan mengatakan bahwa penderitaan itu adalah ujian atau cobaan dari Tuhan agar manusia semakin dewasa, agar manusia semakin kuat imannya. Nah, ini Tuhan sedang menguji, sedang nyoba kaya ngopo kuwate manungsa. Jajal nek ana lara, ana pageblug, bencana alam lan sak ikut menika, apakah manusia semakin dekat dengan Tuhan, imannya semakin dewasa atau tidak? Nah, manusia sedang diuji justru demi kebaikan manusia. Nah, jawaban-jawaban itu kemudian juga bisa dikritik. Biasanya para korban yang tidak terima, tidak semua korban merasa bersalah dan merasa berdosa misalnya kalau itu dikatakan sebagai hukuman. Atau kalau dikatakan sebagai ujian, mengapa harus dengan cara mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa? Kalau Allah niatnya menguji manusia, mengapa harus merenggut nyawa banyak orang?
Mengapa tidak menggunakan cara-cara yang lebih manusiawi, yang lebih halus? Atau ada yang mengatakan, menjawab lagi, ya ini manusia harus bersabar karena di balik derita ini nanti akan ada rencana yang lebih indah. Akan ada peristiwa-peristiwa yang lebih baik. Nah, ini kita sedang berproses menuju ke sana. Tapi sama, jawaban ini juga menuai kritik. Kalau demikian, mengapa harus mengorbankan banyak nyawa? Harus menghasilkan penderitaan yang begitu luar biasa. Dan berbagai macam jawaban lain yang intinya adalah membela Tuhan. Tuhan tetap ada, tetap baik, tetap Maha Kasih. Kalau ada penderitaan, sekali lagi yang salah bukan Tuhan. Bisa kuasa jahat, bisa iblis, bisa manusia, bisa alamnya, bisa yang lain-lain. Pokoknya Tuhan tidak perlu dipersalahkan dan tidak boleh digugat. Nah, ada jawaban yang ketiga yang menurut saya menarik, Bapak Ibu dan Saudara. Jawaban ini tidak menggugat dan menganggap Allah tidak ada, bukan juga semata-mata membela Allah dengan rumusan-rumusan jawaban tadi. Tapi jawaban yang ketiga ini menghayati bahwa Allah tidak berada di luar penderitaan, tetapi Allah ada di dalam penderitaan. Bahkan Allah turut menderita bersama manusia. Memang Allah yang ikut menderita ini agak aneh bagi orang-orang yang sudah punya logika dan anggapan Tuhan itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mulia, dan Dia di atas segala-galanya. Mana mungkin Allah menderita? Mana mungkin Allah turun derajat? Bisa menderita dan menangis bersama manusia. Nah, memang jawaban dengan kerangka yang pertama tadi, kerangka yang kedua maupun kerangka yang ketiga ini punya ayatnya masing-masing. Kalau mau dicari dasar-dasar kitab sucinya juga ada. Dan memang semuanya menurut saya adalah jawaban yang boleh-boleh saja, yang sah-sah saja. Tetapi menarik kalau kita kemudian meninjau bahwa jawaban yang ketiga, Allah itu bukan menghukum, bukan menguji, bukan sekadar ditunggu nanti rancangannya yang indah di akhir cerita. Tetapi Allah sejak sekarang, sejak ada penderitaan itu, Dia tidak kemana-mana, Dia tidak berada di tempat yang jauh. Allah tidak hanya melihat dari jauh, namun Allah terlibat. Allah ikut di dalam penderitaan manusia. Allah ikut menderita bersama manusia. Nah, biasanya dasar teologis dari kerangka jawaban yang ketiga ini adalah peristiwa Yesus atau inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Allah yang tanda kutip turun, mengosongkan diri, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan menderita, bahkan mati di kayu salib. Nah, itu adalah sebuah penghayatan bahwa Allah ikut menderita. Allah ikut merasakan apa yang dialami oleh manusia. Maka, alih-alih menggugat keberadaan Tuhan, alih-alih mempertanyakan kuasa dan kasih Allah, pendapat yang ketiga ini justru menghayati bahwa Allah ada di antara orang-orang yang menderita. Nah, barangkali jawaban yang tadi sudah diungkap, entah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, mungkin pernah muncul dalam benak atau pikiran kita. Dan memang biasanya orang itu tidak punya jawaban yang menetap. Kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2, mungkin juga perlu dipertimbangkan nomor 3. Nah, kalau kita kembali dalam situasi kita saat ini, di manakah Allah ketika wabah virus corona menyebar ke seluruh penjuru dunia? Sudah ada jutaan orang yang menderita, sudah ada
ribuan orang yang kemudian meninggal. Apakah ini tulah dari Tuhan, Allah menghukum manusia yang berdosa? Apakah ini ujian dari Tuhan? Apakah Tuhan sedang mencoba manusia? Atau apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan meninggalkan manusia? Mengapa tidak kita berpikir dan menghayati bahwa Allah ada di antara mereka yang menderita itu? Dan Allah ikut berjuang bersama para pasien, bersama para medis, bersama orang-orang yang peduli. Allah ada bersama dengan kita yang terus berjuang mengatasi pandemi ini. Nah, memandang penderitaan memang pasti akan ada banyak varian jawaban. Barangkali jikalau yang menjawab adalah orang yang mengalami, yang bergumul, menderita dengan hebat, akan berbeda dengan orang-orang yang sekadar mengamati dari jauh dan tidak mengalami penderitaan itu. Para sedherek ingkang kinasih, wonten satunggal pirembagan ingkang ugi wigati menawi kita gatosaken. Menggah Gusti Allah lan kasangsaran, kita inget wonten sesanti ing basa Jawi bilih Gusti Allah iku tan kena kinaya ngapa. Ukara menika nandhesaken bilih Gusti Allah menika ngungkuli sawernining ukara, sawernining tembung lan ugi pangertosaning manungsa. Gusti Allah kuwi tan kena kinaya ngapa? Ya ateges Gusti Allah iku ora iso dirumus-rumuske. Ora iso digambarke nganggo tembung. Semua kalimat, semua pendapat, semua ungkapan dari manusia untuk menggambarkan Allah itu tidak pernah cukup bisa menjelaskan Allah secara akurat. Nah, Gusti Allah tan kena kinaya ngapa menika mbregeta supados boten namung nengenaken pangertosaning manungsa, ngengingi bab kasangsaran lan ugi Gusti Allah. Manusia tidak akan mungkin cukup punya kemampuan untuk merangkum dan menggambarkan Tuhan. Maka kita harus rendah hati bahwa Allah jauh melebihi apa yang kita terka, jauh melebihi kalimat-kalimat, jauh melebihi segala jawaban ataupun rumusan-rumusan yang kita buat. Nah, saudara-saudara, apapun jawaban yang ada dalam hati kita, saya tidak ingin menganggap mana yang benar, mana yang salah. Menurut saya semua jawaban sah-sah saja. Namun mari kita pergumulkan dengan lebih dalam, lebih jauh. Tidak berhenti dan puas pada jawaban yang sudah ada. Dan pergumulan ini justru mengajak kita untuk tidak sekadar bergantung pada jawaban. Karena iman bukan sekadar ketika segala jawaban itu jelas, bisa kita pahami. Nah, iman justru menjadi bermakna ketika kita berani hidup dan berjalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai terjawab barangkali. Dengan pergumulan-pergumulan yang belum tuntas kita pahami. Beriman berarti berani berjalan di dalam misteri. Berani berjalan dalam misteri. Karena kita meyakini bahwa Allah itu ikut dalam perjuangan hidup kita. Nah, iman menjadi bermakna bukan hanya ketika jawaban menjadi jelas dan pergumulan sudah tuntas. Tetapi iman bermakna ketika kita melewati perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku ini. Maka biarlah penderitaan atau pengamatan kita akan penderitaan manusia menjadi sebuah pengalaman yang intim, pengalaman yang mendalam, di mana kita menggumulkan dengan serius iman kita tentang Allah
dan tentang penderitaan ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dewasa. Selamat berproses, selamat bergumul, dan selamat menghayati Tuhan di dalam penderitaan.